Halo guys, untuk kali ini kita akan lanjut ya, belajar eh, tentang ras ya, nih ya, ras monumental. Jadi apa yang akan kita pelajari? Nah, dalam tutorial kali ini kita akan belajar satu konsep per waktu itu menggunakan konteks game RPG ya, karakter. Jadi sama seperti membuat karakter game, kita akan mulai dari paling dasar. Ini materi saya kutip dari dokumentasi dari ITS Jakarta ya. Oke, kita nanti akan bahas variabel dan tipe data, kemudian ownership dan borrowing, kemudian kita akan bahas struct ya, struct ya. Kemudian yang kita akan bahas enum ini ya, untuk status misalkan aktif, tidak aktif, enable atau disable, kemudian sebelum selesai atau belum selesai ya. Jadi kemudian function dan method, attack, heal, level up. Jadi kita akan membuat juga error handling ya. Oke. Untuk setupnya kemarin saya udah bahas di video sebelumnya, silahkan teman-teman buka pada video sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut, buka dulu, kita akan buat project untuk kita latihan ya. Pertama kita akan setup project. Nah, jika teman-teman menggunakan Windows, pastikan teman-teman sudah menginstal Gitbase ya. Untuk tutorial error ketika instalasi kargo di RAS, teman-teman bisa cek, ada ini ya, ada plugin atau compiler ya, compilernya menggunakan Visual Studio. Jadi teman-teman harus download Visual Studio, namun tidak diinstal semua. Teman-teman hanya menginstal MSVC, MS MVSC kalau nggak salah, apa lupa saya namanya. Nah, pokoknya sudah saya buat tutorial sebelumnya menangani error itu. Kemudian sama SDK sama ini ya, SDK apa namanya, Windows 11 untuk Visual Studio ya. Jadi kita menggunakan itu nanti untuk compiler. Biasanya kalau di kargo gitu kan, kargo build atau kargo run, biasanya error link.exe. Nah, itu sudah saya buat tutorial sebelumnya untuk mengatasi error tersebut. Silakan teman-teman buka kembali. Nah, di sini teman-teman kita belajar bareng ya, bukan saya menggurui, tapi saya juga baru belajar ini. Jadi saya share ini karena saya baru belajar, biar ilmunya istilahnya nggak hilang. Nanti kalau saya lupa saya bisa buka lagi, termasuk ini sebagai dokumentasi saya sendiri sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar bareng, monggo silahkan. Oke, kita langsung buat project, buka dulu foldernya ini kalau mau masuk di Gitbase. Nah, di sini saya gunain ini. Waduh, banyak foldernya ya. Kita clear dulu. Nah, di sini saya akan remove dulu, nggak usah remove ya. Kita akan buat langsung ya. Kita cek dulu kargo. Nah, ini sudah saya install ya. Sudah selesai. Saya akan buat kargo new, kemudian ras learning. cd ras learning. Kemudian kita akan mencoba compile-nya kargo build. Nah, ketika nanti build ini, maaf salah, kargo build. Nah, ketika nanti gagal biasanya teman-teman bisa lihat ya di ini. Kalau ini sudah berhasil ya, kargo run. Ketika kita jalankan akan tampil hello world seperti ini. Oh ya, saya buka dulu ya ininya ya, kodenya seperti apa. Nah, untuk kodenya teman-teman bisa lihat di sini ada struktur kodenya ya. Pertama ada main, ini main yang akan dijalankan saat pertama kali ketika kita running tadi. Kemudian ini target. Nah, target ini adalah hasil compile ya. Kalau sebelum kita delete ya, sebelum kita compile, biasanya hanya seperti ini ya. Ada kargo ini sebagai versi dependencies, nanti akan tampil di bawah ya. Nah, di sini nanti untuk menginstal dependency yang diperlukan. Kemudian ini kargo log sesuai compile nantinya ya, untuk mengelog ya versi kayaknya kalau tidak salah. Nah, sebenarnya dikit ya ini filenya, makanya di ras ini ya lumayan cepatnya. Oke, kita compile lagi. Maaf, tadi kita ini cargo build. Nah, ini hanya dijalankan pertama kali, nanti dia akan langsung membuat folder build ya, ngebuild atau nge-compile ya, ini seperti ini. Nah, kita akan langsung ke membuat variabel ya. Gimana sih membuat variabel yang kita pelajarin ya. Variabel pertama kan variabel atau tipe dan tipe data ya. Jadi variabel itu kalau di RAS itu yang pertama ada variabel yang tidak bisa diubah atau namanya immutable variable ya. Nah, contohnya gimana? Nah, let x. Nah, ini let x. Nah, ini ya, plain langsung tampil ya. Kita coding aja biar enak ya. Let x. Nah, defaultnya juga kalau di RAS ini, variabel itu
semuanya immutable ya, tidak dapat diubah. Jadi let's x kita misalkan nilai dari x adalah, nah nah ini kalau di Rust uniknya teman-teman, kita harus menggunakan tanda buka kurung tutup kurung ini untuk menampung atau menampilkan hasilnya ya. Jadi untuk menampilkan hasil kita menggunakan ini ya. Kalau kurang jelas atau kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Atau kalau kurang jelas teman-teman bisa buka Gemini atau ChatGPT atau lainnya ya untuk menjelaskan ini. Tapi saya akan jelaskan singkat aja. Nah, kita akan compile di sini. Langsung aja lah ya, kita jalankan run. Dia akan menampilkan nilai dari x. Nah, ini tidak bisa diubah ketika kita buat misalkan nih x plus sama dengan 1. Nah, coba kita akan compile ya. Nah, dia akan error ya, cannot assign to immutable variable, dia tidak dapat diubah. Nah, untuk dapat diubah teman-teman silahkan tambahkan, nah seperti ini. Sebenarnya x ini sudah dideklarasikan ya teman-teman, nggak usah bingung. Sebenarnya gini, kalau ini biasanya gini, i32 atau i maksudnya apa, saya jelaskan ya, i32 atau i16 atau i8 ya. Jadi ini integer ya, jadi seperti ini ya, namun ini nggak ditulis ya, disingkat ya istilahnya, disingkat. Biasanya penulisan cara singkat seperti itu. Nah, biasanya i32 yang sering digunakan seperti ini. Kemudian kita lakukan kargoran, nah dia akan tampil ya. Paling tambahin juga udah kita tampil. Nah, ini kita kargoran, oke. Nah, seperti ini akan menambah jadi 6 ya. Ini nilai sebelum ditambah 1, kita buat seperti ini. Jadi biar jelas kita buat ini. Ini seperti ini nilai dari x sebelum diubah. Kita akan tampilkan kargoran langsung sebelum diubah 5 ya, setelah diubah menjadi 6. Nah, seperti itu ya. Jadi ada variabel mutable, ada variabel immutable. Variabel immutable itu yang tidak dapat diubah, variabel mutable yang dapat diubah. Oke. Oke. Print len ini yang sering digunakan ya. Print itu untuk mencetak ya. Len itu biasanya untuk baris berikutnya ya, len itu kan. Oke, kalau ini nih namanya placeholder ya. Fungsinya ya placeholder itu untuk menampung dari hasil dari variabel ya, jadi ditampilkan ke dalam cetakan. Nah, gitu, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin kalau untuk tutorial di variabel seperti itu. Kemudian kita akan mencoba yang lain nih. Kita akan mencoba game ya. Jadi kita masuk ke ini ya. Kita coba tipe datanya dulu deh. Kita asin dulu. Karena dadakan sifatnya ya. Tipe data angka. Tipe data angka itu pertama lihat di sini. Kalau misalkan kita, nah seperti ini, sebenarnya harus membuat seperti ini ya. Cuman kalau itu nggak apa-apa. Kalau untuk lebih spesifik penggunaannya, kita wajib ditulis ya spesifik penggunaannya agar tidak ambigu atau tidak bingung. Itu. Kemudian let itu help point. Nah, ini jangan bingung ya. Ini unsigned, nanti ini integer, kemudian float ini f ini float ya. Nah, ada komanya nih. Ya, ini sebenarnya koma ya. Point. Let is left boolean true. Kita ini di sini tipe data angka dulu. Yang pertama kita help point ini kita menggunakan materi yang udah ada ya teman-teman, udah banyak. Ini saya hanya mempraktekkan saja. 32 kemudian sama dengan 100 ya. Kemudian kita akan membuat let mana 32 75 50 lah. Nah, teman-teman jangan bingung ya, ini sebenarnya untuk mendeklarasikan sebuah variabel ya. Mungkin kalau di Node.js atau JavaScript ya itu pakai const ya, konstanta itu ya. Nah, kalau di rasanya pakai let ini. Kemudian nanti kalau udah pakai function, nggak pakai ini juga bisa ya. Kalau udah pakai function ya, udah ini ya, istilahnya udah dibuatkan ya kalau udah pakai function otomatis gitu. Oke, kita akan cetak print ke ln, kemudian di sini level. Nah, kemudian kita akan buat health. Nah, ini udah otomatis kita dibuatkan. Oke, kita akan menggunakan operasi matematika dasar. Nah,
Di sini kita let mode ini kuren up, kuren ini kuren hero ya. Kuren hero kalau kita mau tambah 32. Kuren hero 32 misalkan di sini kita kasih angka 100 ya. Kemudian kita akan buat lagi ini kan variabel yang bisa diubah. Kita akan buat kuren HP itu mengurangi dikurang 30 ya. Saat ini dikurang 30. Oke, kita akan coba running dulu ya sebelum kita tes semua, takutnya error. Ya, cargo run. Nah, ini error kan? Kuren HP, kuren HP. Nah, ini kuren HP, kuren HP. Kuren HP. HP kuren. Lalu kita baca errornya. Oh iya, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman perlu diperhatikan. Di sini harus pakai tanda seperti ini ya. Ini fungsinya kita belajar fundamental itu biar kita tahu nih. Di sini kan udah dijelaskan help use makro. Nah, print. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, ini udah jalan ya. Nah, di sini 5, 10, 150. Kemudian ini udah dikurangin. Oke, setelah terkena damage ya istilahnya. Kuren HP setelah kena ini. Oke, cara singkat kita segmen operator ini ya. Kita biar cara singkatnya ya. Jadi di singkat operator. Yang pertama kita deklarasikan, kita udah deklarasikan ya. Atau kita mau membuat ulang. Kalau memang kita mau membuat ulang nggak apa-apa. Let mode kuren mana misalkan ya. Kuren mana ini 50 ya. Kemudian nah ini kita udah dibuatkan sama ya hasilnya. Kuren mana. Nah ini ya dinamakan segmen operator ya. Lebih menyingkat lah. Lebih menyingkat operator ya. 20 kita akan print ln kuren mana setelah kena spell ya. Misalkan kuren mana. Oke. Nah, ini kan tadi mengurangi itu menggunakan seperti ini ya. Nah, kalau bahasanya pemborosan. Nah, ini lebih singkatnya lagi. Oke. Oke, kita akan ketikkan cargo run. Nah, ini apalagi nih? Terus println. Nah, ini juga kalau salah karakter dikit ya. Ini udah banyak koreksinya. Cargo run. Nah, seperti ini. Nah, udah jalan ya teman-teman. Nah, itu tutorial untuk membuat variabel ya. Jadi unsigned integer itu 32 bit ya. Unsigned itu unsigned itu bilangan positif. Nah, ini nggak bisa negatif. Ya. Apa kita mau coba? Kalau kita mau coba, kita coba di sini kita isi angka 5, kan min 5 ya. Kita coba ya. Apa yang akan terjadi ketika kita coba run? Di sini akan terjadi error karena tidak boleh min. Nah, tidak boleh negatif ya. Bilangan itu harus positif. Yang boleh negatif di sini kalau integer. Nah, kalau unsigned integer itu nggak boleh negatif. Nah, sekarang ini kalau pakai integer ini tidak akan error ya, akan ambil ya. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya untuk lebih besar ya. Jadi unsigned itu kalau 32 ini 32 bit ya. Jadi ada yang lebih besar lagi 64 bit. Apa yang ukurannya ya, ukuran atau ringnya ya. Kalau U8 misalkan kan U8 nih. U8 misalkan U8 itu 0 dari 52. Nah, ini udah dijelasin ya. 065 ke 535 ya. Ini udah dijelaskan seperti di sini. Oke. Banyaknya yang bisa ditampung ya, karakter yang bisa ditampung atau angka ya. Kayak yang bisa bilangan positif yang bisa ditampung segitu ukurannya ya. Kalau U64 itu 0 sampai kurang lebih berapa ya? 18 pangkat 18 ya, sampai 18 itu ya. Lupa saya. Pokoknya teman-teman cari deh banyak referensinya ya di Google. Atau sekarang banyak ChatGPT. Oke, kalau integer itu nah bedanya integer ini ada dari min misalkan i32 ya, 32 itu dari min 2 sampai salah. Dari min 2 itu kalau nggak salah 2 miliar ya. Bilangan positif ya. Dari negatif bilangan 2 sampai 2 miliar ya.
Ini negatif juga ya. Jadi ada negatif positif juga nih. Ya. Kalau integer ya, makanya teman-teman ya minimal tahu lah sedikit tahu ya tentang itu. Oke, mungkin itu kemudian kita akan masuk ke tipe data yang lain nih. Ini tadi udah tipe data angka ya. Kita akan masuk ke tipe data. Oke, kita apa mau hapus? Gak usah, kita kasih komen aja ya. Kita kasih komen. Oke, kita buat lagi di atasnya ini. Tipe data boolean. Nah, kita akan, nah ini udah disediain sama AI-nya langsung ya. Nah, sama. Nah, ini kalau tipe data boolean udah tahu lah teman-teman ya, true dan false, membaca benar dan salah. Nah, ini jika tidak benar ya maka salah, gitulah ya istilahnya gitu. Kita coba, kita cargo run, kita running sesuai ya, is make ini true. Coba kita coba kita ya, ada apa enggak? Nah, ini false ya, false. eh, Ini sama aja, jika bukan benar maka ya jawabannya pasti salah ya. Jika bukan salah ya jawabannya benar ya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita ini akan tipe data nilai ini kita akan terapkan pada game tadi ya yang kita bilang tadi. Contohnya untuk status di sini ya. Status misalkan statusnya dulu ya. Oke, kita buat langsung aja. Let is live. Nah, apakah masih hidup? Ini nanti boolean true. Nah, cara menulisnya titik dua bool, tipe datanya boolean ya. Kemudian di sini kemudian let is fighting, apa sedang bertarung, fighting. Nah, kita buat defaultnya false. Kemudian let has sword, has sword. Nah, ini tipe datanya bisa tipe datanya bool, jawabannya true ya. Kita akan print semua. Nah, setelah itu kita akan berikan control flow-nya, control flow dengan boolean. Nah, ini udah ada. Jika is live true, nah is live itu kan true kan. Jika is live if nah, jika is live true, maka di sini akan uh, kita bahasa Indonesia ya. Hero 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 siap bertarung, siap bertarung. Oke, siap bertarung. Kita buat di sini seperti ini. Nah, coba kita print dulu. Cargo run. Nah, ini jika hero siap bertarung ya. Jika ini ya. Nah, jika kita buat lagi if if ini if jika bukan is fighting kan tadi nilainya false. Nah, jika bukan is fighting berarti nilainya menjadi true ya. Is fighting maka hero sedang beristirahat. Oke. Kita akan coba running lagi. Cargo run. Nah, ini jalan ya dua-duanya. Kalau kita matikan ini berarti kan false. Kalau false berarti tidak ditampilkan sepertinya. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Sedang bertarung tidak ditampilkan ya karena false. Oke. Oke, itu ya. Ini boolean tipe data boolean true false. Nah, kalau operator sama ya. Ini dipakai dan kita buat lagi lah misalkan ya di sini. If kita atau ya, jika salah satu dari ini true maka akan menampilkan ini, jika false tidak ditampilkan. Jika salah satu misalkan false ini true, salah satu dari ini ada yang true maka akan ditampilkan ya cargo run. Nah, akan menampilkan siap bertarung. Jika kedua-duanya false berarti kan nggak ada tuh ya, berarti tidak akan ditampilkan. Nah, nggak ditampilkan ya, nggak mencetak ini ya, hanya mencetak ini. Oke, seperti itu. Dan uh, operator kebalikan not ini udah ya, operator oke, mungkin untuk operator boolean bisa cukup sekian ya, boolean udah. Operator boolean lagi, maaf,
tipe data boolean. Nah ini selanjutnya tipe data string ya, string. Nah tadi sebenarnya string udah ya. String itu string misalnya player name. Nah ini istilahnya. Nah string ini di sini pakai string, s-nya gede ya. Kemudian bisa pakai ini string from. Nah ini untuk nanti digunakan untuk inputnya, biar gak error ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau langsung gini juga nggak error sih. Misalkan. Nah biasanya saya pakai ini ya. Biasanya saya pakai ini. Tapi yang sering digunakan yang tadi ya, string from tadi. Nah ini misalkan coba kita akan print, len. Coba kita tampil nggak di sini ya? Apakah error cargo run? Nah untuk string ini harus ditambahkan font str-nya ini. To string harus suruh nambahin to stringnya. Oke, kita tambahkan to string. Oke, seperti ini. Nah, cargo dot run. Nah, karena string ini menyimpannya di memori heap ya. Kalau itu cerita tadi boolean dan karakter itu biasanya di stack tumpukannya. Nah ini salah memori nanti ya. Ini udah tampil ya. Coba menggunakan from tadi, kita coba lagi string from. Nah ini kartu kan. Oke, sudah kita jalankan, tidak ada masalah. Oke, mungkin untuk tipe data tadi ya, silakan pelajari lagi, lihat dokumentasinya ya, banyak dokumentasi untuk pelajari variabelnya. Oke, kita next ke tutorial selanjutnya ya.